Halo teman-teman, video ini adalah untuk membalas pertanyaan-pertanyaan live Instagram yang belum terjawab ya. Udah agak lama nih gue belum sempat bikin video seperti ini lagi. Jadi teman-teman yang live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam, kalau sudah lewat jam 9 belum terjawab akan gue jawab di video-video seperti sekarang ini teman-teman ya. Oke, ini langsung kita mulai teman-teman ya, biar cepat. Nah, ada pertanyaan dari ini dulu nih, Pak Bugatti 188. Kok jika stok opnam terdapat selisih fisik berkurang, bagaimana solusinya? Apakah harus disesuaikan? Apakah bisa dianggap oleh pajak sebagai penjualan yang tidak terlapor? Makasih kok. Jawabannya bisa, Pak ya. Jawabannya bisa. Dan jika angkanya kecil, ya udah deh, Bapak anggap sebagai penjualan saja, kemudian uangnya masukkan sebagai kas kecil. Oke. Kalau Bapak tidak mau begitu, maka Bapak harus bikin berita acara kehilangan barang. Kalau perlu dibikin laporan kepolisian gitu ya, supaya mendukung dokumen dokumen pendukung sebagai bukti bahwa ini barang sudah hilang gitu ya, kalau nilainya besar. Tapi kalau nilai kecil udahlah jual aja lah, jual aja, buka foto pajaknya, bayar PPN-nya, kemudian uangnya masukin ke kas kecil, tinggal diatur aja, gitu sih, Pak. Oke, kemudian lanjut, ini, live IG kapan ya? 12 Juli, mohon maaf nih yang belum terjawab teman-teman ya. Oke, dimulai dari Pak Neunitex. Pak, kalau harta yang belum dibalik nama dilaporkan di SPT tahunan nggak ya di kolom harta? Jawaban saya dilaporkan, Pak ya. Harta kita, baik dia sudah balik nama ataupun belum balik nama, tetap dilapor di SPT tahunan kita, teman-teman ya. Kita melaporkan harta sesuai dengan kepemilikan kita sendiri. Itu teman-teman ya. Walaupun dia belum balik nama, tetapi kalau uang sudah keluar, kita sudah beli, maka kita sudah laporkan sebagai milik kita. Oke? Thank you teman-teman ya, semoga terbantu Pak New Me Text. Oke, kemudian Bapak Hafiz. Kalau ada perusahaan tidak motong kita PPh 23, apakah nanti kena kena SP2D kok? Karena berhubung itu juga kredit pajak kita juga masih rugi perusahaannya. Jadi menurut saya Pak, kita nggak usah khawatir. Kalau kita dipotong oleh pihak customer, kita menerima bukti potong dan kita kreditkan. Kalau kita tidak dipotong, maka tidak ada urusan, tidak ada masalah, kita tidak perlu khawatir, tidak ada SP2K gara-gara itu, nggak ada masalah. Karena kita tetap akan bayar di SPT badan kita nanti, gitu ya. Jadi kalau dipotong itu kita terima bukti potong, kalau tidak dipotong tidak masalah. Gitu aja sih, karena itu kewajiban pihak pemotong. Kita mah nggak ada masalah, gitu. Semoga teman-teman tuh Pak Hafiz. Bapak Hafiz. Kemudian Ibu Herma. Malam kok. Omset di atas 4,8 M tetap kena tarif 22% kah? Walau statusnya rugi. Oke. Atau ada cara lain kok. Terima kasih kok. Jadi gini Bu. Kalau omset di atas 4,8 M, berarti kan dia menggunakan metode PPh umum. Kalau dia pakai PPh umum, maka betul pakai tarif PPh 22% dikalikan dengan laba bersih. Sekarang kalau perusahaannya rugi, maka dia tidak usah bayar pajak. Berarti kan beres. Nggak ada masalah ya. Kalau perusahaannya rugi, maka dia tidak perlu bayar pajak. Dia cukup lapor SPT tahunan seperti biasa, PPh-nya itu nol, nihil, karena dia tidak ada keuntungan. Karena nilai pajaknya adalah PPh 29 SPT badan itu, PPh badan 22% kalikan dengan laba bersih. Kalau nggak ada laba ya nggak bayar pajak, gitu ya. Semua teman tuh Pak Herma. Kemudian Ibu Mijin. Kawan, bukber itu maksudnya apa ya? Bukber itu adalah bukti permulaan ya. Pemeriksaan bukti permulaan artinya diindikasikan terdapat tindak pidana perpajakan. Dan tugas dari pemeriksa bukber adalah mencari minimal 2 alat bukti untuk terciptanya sebagai bukti adanya tindakan pidana perpajakan, gitu ya. Bukber bukan berarti Anda akan dipenjara, tidak. Bukber artinya Anda sedang dicari minimal 2 alat bukti untuk membuktikan ada atau tidaknya bukti terjadinya tindak pidana perpajakan. Oke, semua teman tuh Bu Mijin. Ibu Mijin. Kemudian Bapak New Nitex. Oh, lebih hemat pakai PTP atau CV dari sisi perpajakan. Kalau jual barang, Pak ya, gunakanlah CV. Kalau jual jasa, pakailah PTP. Kenapa begitu? Karena kalau CV itu agak ragu-ragu, bisa nggak jual jasa. Sedangkan PTP itu sudah pasti bisa jual jasa dan dua-duanya ini bisa menggunakan PPh 0,5%. Kalau aku sih begitu cenderungnya ya. Kalau jasa pakai PTP, kalau barang pakai CV. Dua-duanya bisa pakai UMKM 0,5% selama 4 tahun. Oke. Semua teman tuh Pak New Mitex. Ibu New Nitex. Oke. Kemudian Prelog
Bapak Prelovdana, Dana, makasih banyak kawan. Kami sudah 2 kali bikin surat permohonan, Pak, tapi ditolak dan petugas pajaknya bilang, nggak bayar, nanti diperiksa pajak pemeriksaan semua gimana baiknya, Pak. Bapak bikin permohonan apa, Pak ya? Saya lupa kemarin. Intinya kalau permohonan Bapak ditolak, maka Bapak harus mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Gitu, Pak ya. Nggak usah basa-basi dengan orang pajak. Kalau ada permohonan kemudian ditolak, Bapak langsung ajukan gugatan ke pengadilan pajak maksimal waktu 30 hari. Oke. Semua teman tuh Pak Prilovdana. Dana. Kemudian Ibu Henigun. Tapi kan uang muka belum bisa kami anggap penjualan karena belum dikeluarkan surat jalan. Makanya selalu ada selisih. Nggak ada masalah Bu, ini kan tinggal penjelasan saja ya. Kalau Bapak Ibu ada uang muka, Ibu belum akuin penjualan, sementara menurut pajak ada penjualan dan sebagainya, sebagainya. Ini tinggal dijelaskan saja. Karena ini hanyalah beda waktu. Toh pada endingnya itu tetap akan terdapat penjualan dan diakui dan kemudian dibayar pajaknya. Kan gitu. Oke Bu, semua teman tuh Bu Heni. Bu Henigun. Kemudian Bapak Prilovdana. Padahal omset kami sudah jelas turun dari PPN masuk dan keluar kami kok. Tadi mengenai apa Pak ya? Nggak ada masalah sih Pak. Intinya hal seperti ini Bapak jelaskan aja apa adanya kepada orang pajak sih. Dana. Tadi mengenai apa ya? PPh 25 kalau nggak salah ya. Di Google aja Pak ke pengadilan pajak ya biar tahu rasa. Itu oknum. Kemudian Bapak JP Motret. Ya, mending diperiksa sekalian kalau minta rekening koran kok. Betul, setuju. Ya. Bapak JP Motret. Oke, kemudian Bapak Hafid. Bapak Hafiz, kok kalau PT hutang pokok dan bunga utangnya dimasukkan ke kolom apa ya? Hutang pokok dan bunga utangnya. Hutang pokoknya di hutang bank, Mbak, di bagian hutang. Kemudian bunganya bisa dimasuk ke hutang bunga atau langsung ke beban bunga juga bisa. Itu Pak ya, nggak ada masalah harusnya. Semua teman tuh Pak Hafiz. Fitz. Oke, teman-teman ya, mohon maaf. Oke, sudah selesai. Kita lanjut teman-teman ya, biar selesai semuanya. Yang hutang-hutang saya belum terjawab. Malam Pak Awan, Bu Diana nih ya. Kalau seorang ibu 90 tahun tidak punya NPWP, tidak pernah lapor SPT. Kalau mau hibah rumah yang dibeli 1970, apakah bisa bebas PPh saat beri hibah ke anak? Jawabannya adalah yang namanya hibah itu bebas pajak. Itu clear Bu ya. Tetapi untuk bebas pajak ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi ketika kita mengajukan pembebasan pajak. Salah satu syaratnya adalah sudah lapor SPT tahunan. Itu yang bakal dipermasalahkan oleh notaris. Jadi Ibu coba cari notaris yang bisa bantu ya. Bisa nggak saya kasih hibah kemudian tidak bayar PPh 2,5% penjual, tetapi tidak usah lapor SPT. Kalau notarisnya bilang nggak bisa, harus lapor SPT, ya sudah. Maka si Ibu bikin NPWP, kemudian laporkan SPT-nya, kemudian masukkan harta tersebut, tetap tidak usah bayar pajak, dan dihibahkan, dan tidak usah bayar pajak. Gitu ya. Tetapi kalau ada notaris yang bilang, oh bisa nih, bisa dibantu nih, supaya nggak usah lapor SPT, langsung dihibahkan dan tidak usah bayar PPh pemberi hibah, maka ikuti notaris yang ini. Gitu sih, Bu. Cuman pengalaman saya yang baru-baru ini udah nggak bisa deh. Kita harus sudah membuktikan bahwa harta itu milik kita melalui laporan pajak. Sepemahaman saya begitu sih. Oke. Semua teman tuh Bu Diana. Darmawan. Oke, mohon maaf ya yang belum terjawab. Ibu Jessica 2025. Oke. Bapak Johan Love Yesus. Oke. Bapak Johan Love Yesus, kawan mau tanya lagi nih. Ceritanya begini, bagaimana ya orang tua saya memberikan warisan atau hibah kepada saya? Tapi yang jadi masalah, saya dari kecil sudah masuk ke kakak tante saya. Nggak ada masalah, Pak. Intinya adalah, bisakah Bapak buktikan bahwa dia orang tua Bapak? Contohnya, ada akte kelahiran. Di situ bisa buktikan nggak bahwa dia ada ibu Anda? Atau di di kartu keluarga itu biasanya kan ada tertulis tuh, ayah dan ibu kita siapa, ya kan? Di akte di kartu keluarga tuh, kakak tuh, ada tulisan siapa bapak dan ibu kita. Nah, di situ kalau bapak ibu kita itu adalah tante kita, maka Bapak perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa itu orang tua kandung Bapak, gitu ya. Kalau tidak ada dokumen sama sekali yang menyatakan bahwa dia orang tua kandung, maka nggak bisa, ya. Jadi sebaiknya ada dokumen. Kalau yang jalan terakhir ya udah tes DNA, gitu sih Pak. Oke, semua teman tuh Pak Johan Love Yesus. Mohon maaf ya belum terjawab ya. Kita akan tampung dijawab di YouTube. Oke. Ibu Tio Mary, malam kok, malam. Mau tanya, kalau tahun depan pakai norma, omset Januari 100 juta, pajak bulan Januari harus kita bayar berapa kok? Jadi metode norma tidak begitu cara hitungnya, Bu ya. Metode norma adalah membayar PPh 25 setiap bulan. Oke.
PP25 itu dibayar dari mana? Angka PP25 didapatkan dari nilai pajak tahun lalu dibagi 12, ya. Nilai PPh OP tahun lalu dibagi 12. Oleh karena itu, tahun 2025, tahun pertama menggunakan PPh umum, itu tidak usah bayar PPh 25 Januari sampai Desember. Nanti tahun depan, tahun 2026 barulah mulai bayar PPh 25 berdasarkan SPT tahunan 2025 yang dilaporkan di awal 2026. Gitu, Bu, ya. Semoga terbantu, Bu Tia Mary. Ibu Tio Mary, oke. Kemudian Bapak Ibu Stefinar, malam kok untuk biaya operasional yang tidak ada bukti bayarnya. Contoh, tips kuli angkut, apakah terkena pajak juga? Terima kasih kok. Jawabannya terkena pajak juga dan tidak boleh ada uang keluar, Bu, kalau tidak ada bukti bayarnya. Tidak boleh, ya. Jadi Ibu harus bikin satu nota atau satu kwitansi, suruh si orang yang terima itu tanda tangan dan minta KTP dia. Oke, minta KTP dia wajib. Yang kedua adalah suruh dia tanda tangan kwitansi pembayaran atau nota pembayaran supaya Ibu bilang alasannya untuk orang kantor gitu ya, untuk finance. Supaya orang finance nggak bilang, "Saya yang makan uangnya," kan ada bukti bahwa Bapak yang terima gitu ya. Jadi kita kalau perusahaan harus tertib administrasi, Pak, gitu Bu ya. Nah, kalau ada uang keluar harus ada dokumen balik sebagai bukti pembayaran, sebagai bukti bahwa ini pembayaran untuk dia dan minta KTP-nya dan potonglah PPh 21 dengan kategori bukan pegawai lainnya. Bolehlah di-close up kalau mau, gitu ya. Semua terbantu Bu Stefina. Stefinar, kemudian Bapak Bapak Made bagus. Mau tanya kok, kalau WPOP jual harta atau aset berupa tanah dan baru dikasih DP oleh pemberi, gimana cara lapor pajaknya kok? Jadi gampang ya, ketika Bapak laporkan, Bapak sudah buang harta ini dari SPT Bapak. Kemudian uangnya kan masuk tuh DP-nya. Kemudian muncul harta baru yang namanya piutang kepada orang tersebut atau piutang dari orang tersebut ya. Jadi harta masuk anggaplah 10%, muncul piutang senilai 90%, tulis nama di situ, di keterangannya namanya siapa, untuk penjualan rumah yang mana, kasih keterangan di situ. Gitu Pak Made ya, nggak ada masalah kok. Semua teman tuh Pak Made. Made bagus, kemudian Bapak Roye Nojen. Pak, saya mau tanya, saya PKP punya usaha distributor sejak Juli 2023 dengan customer adalah outlet-outlet atau toko-toko. Sampai saat ini saya tidak pernah terbitkan faktur pajak atas penjualan ke toko-toko tersebut karena apa terpotong ya? Bapak Roye Nojen, oke. Kemudian Karena tidak aware dan lupa. Kemudian faktur-faktur ke toko-toko tersebut itu perharinya juga banyak, ada lebih 20 lembar tiap hari. Apakah langkah terbaik yang bisa saya lakukan? Saya dapat faktur PM juga dari supplier. Oke. Langkah terbaik adalah cari konsultan pajak, Bapak beresin, oke. Bikinlah laporan PPN yang benar, kemudian bayar PPN-nya, kemudian bayar dendanya, oke. Cara kedua, kalau mau lebih hemat, datang ke kantor pajak, ketemu AR, minta bantuan oleh AR. Intinya tetap sama ya, hitung kembali PMPK-nya, pajak masukan, pajak keluaran dihitung, kemudian dibayar pajaknya, dilapor pajaknya, ke PPN-nya, kemudian denda dibayar, oke. Semua bulan-bulan tersebut ya dibayar Pak ya, dari awal PKP sampai sekarang. Cara ketiga, datang ke KPP, hubungi penyuluh. Sama, inti sama, minta bantuan untuk, lapor SPT PPN yang benar, bayar pajaknya, lapor PPN-nya, kemudian bayar dendanya, ya. Cara pertama konsultan pajak, cara kedua AR, cara ketiga penyuluh di KPP. Isinya sama saja. Intinya Bapak mesti lapor PPN-nya dari awal PKP sampai sekarang. Gitu sih, Pak, supaya benar ya. Semoga terbantu, Pak Royan. Bapak Roye Nojen, kemudian Bapak Drew Herla, malam kok izin gabung. Jika proses banding, apakah WP bisa berisiko lebih banyak yang dibayar ya? Jawabannya iya ya. Kalau keberatan kita kalah atas denda pajak kita plus 30%. Kalau banding plus 30% lagi. Artinya plus 60%. Jadi kalau kita kalah di keberatan dan juga kalah di banding, maka kita kena 160%. Begitu Pak Drew Herla. Semua teman tuh Pak Herla. Bapak Drew Herla, oke. Mohon maaf ya teman-teman ya. Bapak Hanjaya, oke Kak Awan. Makasih, semoga diperpanjang biar nggak ribet. Bapak Hanjaya, oke. Bapak Al Bapak Devmia, Bapak Alki 22. Kalau sudah diperiksa KPP tapi 6 bulan belum terbit laporan, apa bisa dinyatakan gugur atau salah prosedur? Jawabannya bisa, Pak, tetapi harus hakim yang menyatakan tersebut ya, karena si oknum tidak akan mau menggugurkan pemeriksaan. Ngapain dia periksa kok dia gugurkan? Nggak mungkin. Jadi, Bapak mesti tunggu SKP-nya selesai terbit, baru Bapak gugat ke pengadilan. Gitu ya, dengan alasan melebihi 6 bulan. Semua teman tuh Pak Alki. Alki 22,
Oke. Oke. Bapak Devnia, oke. Oke. Bapak Miko Die 168, kok mau tanya lagi, yang tadi bayar pajak UMKM sampai bulan Juni udah LB, lantaran tidak potong yang 500 juta. Itu jadi bulan selanjutnya gimana kok? Bulan selanjutnya nggak apa-apa lah Pak, bayar terus Pak. Kalau saya sih bayar terus sampai Desember, kemudian yang 500 juta itu Januari langsung diakui melebihi 500 juta. Jadi omset Januari langsung diakui melebihi 500 juta, itu paling betul. Paling gampang menurut saya ya. Semua terbantu Bu, Pak Miko. Bapak Miko Die 168. Ibu Jenny Chin, Pak, justru mobil tersebut atas nama anak 2019 belum pernah dimasukkan di SPT orang tua. So, anggap orang tua hibah uang dan uang tersebut sebagian dipakai untuk beli mobil. Surat hibah bagusan buat di tahun berapa ya? Tahun 2019, Bu ya. 2019 atau 2018. Intinya hibah uang itu terjadi sebelum dia beli mobil, gitu dong. Ya. Jadi boleh hibah di 2019 ataupun 2018. Oke. Ingat, kalau dia hibah 2019 berarti kan SPT 2019 punya si ayah, ada uang keluar, ada turun uang dari harta dia untuk kasih hibah ke anaknya. Oke. Semua teman tuh punya ini. Ibu Jenny Chin, oke. Bapak Arizilo, Pak, kalau UMKM tadi dilanjutkan ke anak, apakah perlu bagi omset dulu atau langsung dilapor full ke NPWP si anak? Saya ulang ya. UMKM tadi dilanjutkan ke anak, apakah perlu bagi omset dulu atau langsung dilapor full ke NPWP si anak? Kalau saya Pak ya, langsung lapor full ke NPWP anak. Kalau mau dibagi-bagi, gimana cara baginya Bos? Susah baginya. Jadi langsung aja kasih ke anak, si bapak tutup history, tutup cerita, si bapak langsung jalan-jalan ke luar negeri liburan aja. Gitu ya, anaknya yang mulai ngelanjutin usahanya, biar gampang, biar sederhana hidup ini. Kalau dibagi-bagi dua ribet Pak, ribet. Semua teman tuh Pak Arizilo. Bapak Arizilo, kemudian Bapak Ferdiansah, kalau penghasilan di atas 4,8 M dan kita masih pakai PP 55 karena perusahaan baru berdiri, lebih baik pakai PP 55 atau tarif normal kok? Jawabannya adalah PP 55 sampai Desember. Gitu Pak ya. Gunakanlah PP 55 0,5% sampai Desember walaupun di tengah tahun sudah melebihi 4,8 M. Nanti tahun depan di Januari barulah berganti menggunakan PPh umum ya. Semua teman tuh Pak Ferdi. Bapak Ferdiansyah FRD. Oke. Oke. Oke, sudah ya. Lanjut ke yang terakhir nih ya, teman-teman. Mohon maaf kalau kelamaan belum saya bahas nih ya. Bapak Wendy Taurus, malam kok. Jika PT menyewakan ruko ke PT, faktur pajak terbit di Desember 23 dan penerimaan uangnya 2024. Bagaimana cara isi SPT 71 di lampiran 4? Kemudian di laba rugi ada beda antara penjualan dan PPh final. Menurut saya tidak ada masalah Pak ya, tidak ada masalah. Bapak akui saja penghasilan di 2024, tetapi beban sewanya itu Bapak langsung akui juga di 2023, sorry 2023 ya. 2023 sudah mengakui ada piutang, sudah mengakui ada beban PPh sewa, dan sudah mengakui ada piutang. Dan penghasilan sewa. Oke, masalah uangnya belum masuk kan itu urusan administrasi. Nanti di tahun depan Januari barulah dipotong dan dibayar PPh-nya oleh pihak customer. Ini hanya beda waktu. Menurut saya nggak ada masalah. Oke, semua teman tuh Pak Wendy. Bapak Wendy Taurus, kita tampung dulu Pak ya. Nanti dijawab di YouTube ya. Bapak Made Bagus, tanya kok. Beli WPOP menjual harta berupa tanah dan baru dikasih DP oleh pembeli. Gimana cara lapor pajaknya? Makasih kok. Nggak ada masalah ya. Jadi DP sudah masuk, anggaplah 10%. Kita berarti kan rekening masuk 10%. Harta itu dikeluarkan dari SPT, kan sudah kita jual. Kemudian muncul harta baru yang namanya piutang pemegang, piutang dari si bapak itu, gitu ya, si pembeli itu. Jadi piutang senilai 90, kasih keterangan ini piutang atas penjualan rumah yang mana, gitu ya. Semua teman tuh Pak Made. Bapak Made Bagus. Oke, kemudian oke, sudah ya. Oke, sudah teman-teman ya. Jadi kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9. Kalau belum terjawab semuanya, maka gua akan jawab di video-video seperti ini. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi.